wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Meksi Rahman STM Home. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita membahas mengenai paragraf. Yang pertama kita masuk kepada pengertian paragraf. Paragraf menurut Nadrah adalah seperangkat kalimat yang membicarakan satu topik atau satu gagasan. Nah, sedangkan menurut Kuntarto, paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu, serta membentuk satu kesatuan pikiran. Sedangkan menurut Spinoza dan Semi-Atar, paragraf lazim disebut juga dengan alinea ya. Nah, istilah lainnya paragraf adalah alinea, yang berarti bagian dari suatu wacana yang terdiri dari seperangkat kalimat yang mengacu pada satu topik. Nah, selanjutnya pengertian paragraf menurut Wijono ada beberapa pengertian. Nah, yang pertama yaitu paragraf adalah karangan mini. Artinya, semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf. Nah, pengertian yang kedua, paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri beberapa kamus yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Nah, pengertian yang ketiga menurut Wijono, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Nah, itulah ada 3 pengertian paragraf menurut Wijono. Masuk kepada ciri-ciri dari paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf yang pertama adalah kalimat pertama bertekuk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya pada surat, dan 8 ketukan untuk karangan ilmiah formal, misalnya pada makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Karangan yang berbentuk lurus yang tidak bertekuk ditandai dengan spasi yang merenggang. Antar jarak paragraf yang pertama dan paragraf kedua itu ada merenggang. Satu spasi lebih banyak daripada jarak antar baris lainnya. Lalu ciri yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf merupakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, 4 tersebut merupakan ciri dari paragraf. Dalam karangan yang panjang, paragraf mempunyai arti dan fungsi yang penting. Dengan paragraf itu, pengarang dapat mengekspresikan keseluruhan gagasan secara utuh, runtut, lengkap, menyatu, dan sempurna, sehingga bermakna dan dapat dipahami oleh pembaca sesuai dengan keinginan penulisnya. Nah, dari hal itu, maka paragraf berfungsi sebagai yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu karangan. Yang kedua, paragraf berfungsi menandai peralihan paragraf baru atau gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Nah, yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Yang keempat, fungsi paragraf adalah memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran kecil. Nah, yang terakhir atau yang kelima, memudahkan pengendalian variabel
terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis paragraf. Jika membahas jenis paragraf, kita dapat berbicara paragraf dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang isi atau pikiran yang dikemukakan. Ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf ekspositoris, dan paragraf argumentasi. Lalu yang kedua, jenis paragraf dari sudut pandang penalaran, ada paragraf induksi, ada paragraf deduksi, dan paragraf induksi deduksi. Yang ketiga, sudut pandang tempat dan fungsi dalam karangan. Ada paragraf pengantar, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Seluruh jenis paragraf ini harus dikuasai dengan baik oleh penulis. Pada bagian ini, kita hanya membahas mengenai jenis paragraf yang berdasarkan fungsi dan tempat dalam sebuah karangan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa jenis dari sudut pandang tempat dan fungsinya paragraf dalam sebuah karangan, yang pertama ada paragraf pengantar. Nah, paragraf pengantar berfungsi untuk memberitahukan latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik akan berhasil mengetuk hati dan memperoleh simpati, mengunggah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Nah, fungsi paragraf pengantar ini yang pertama menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca. Yang ketiga, menyatakan tesis yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Yang keempat, menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Nah, paragraf pengantar juga disebut sebagai paragraf topik, berfungsi sebagai mengikat makna bagi semua paragraf lain. Paragraf menentukan arah karangan selanjutnya. Oleh karena itu, paragraf pertama harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin. Nah, jenis paragraf yang kedua adalah paragraf pengembang. Paragraf pengembang yaitu paragraf yang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Fungsi paragraf pengembang yang pertama menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, dan menerangkan. Nah, kata-kata yang lazim yang digunakan untuk mendukung konsep ini adalah tambahan pula, lebih jauh, sejalan dengan hal itu, sesungguhnya, sesuai dengan, seimbang dengan, pertimbangan lain, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada jenis paragraf peralihan. Nah, paragraf peralihan yaitu paragraf penghubung yang terletak di antara dua paragraf utama. Paragraf ini relatif pendek, fungsinya sebagai penghubung antar paragraf utama, memudahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lainnya. Nah, itu paragraf peralihan. Nah, jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf penutup. Dalam berkomunikasi dengan pembaca, kita berharap agar komunikasi tidak sebatas dengan membaca, tetapi daya guna yang besar dan kesan yang kuat pula. Oleh karena itu, paragraf pengantar dan paragraf penutup perlu diperhatikan sungguh-sungguh oleh si penulis, karena seringkali si pembaca terlebih dahulu membaca paragraf pengantar dan paragraf penutup untuk mencari informasi dan untuk mengetahui apa yang akan dibacanya. Nah, tentu dengan hal demikian paragraf penutup dan paragraf pengantar sangat berperan penting untuk sebuah karya. Nah, fungsi paragraf penutup yaitu sebagai penutup menyatakan bahwa karangan sudah selesai.
Yang kedua, berfungsi mengingat atau menegaskan kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, memuaskan pembaca untuk mendapat pandangan baru. Yang keempat, menyajikan kesimpulan. Nah, 4 tersebut merupakan fungsi dari paragraf penutup. Nah, sekian pada video pembelajaran hari ini. Akan kita lanjutkan dengan video pembelajaran selanjutnya mengenai topik pengembangan pola paragraf dan syarat paragraf yang baik. Nah, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Dan terima kasih telah menonton dan menyimak video pembelajaran kali ini. Kalau begitu, saya undur diri. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.